Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Siasmar. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya Bu, saya ganggu waktu Ibu ya Bu. Soalnya saya mau ngomong sesuatu nih Bu. Oh, nggak apa-apa Ibu. Saya juga masih ada waktu luang ini Bu. Apa yang ingin, apa yang ingin Ibu bicarakan Bu? Gini Bu, saya kan punya masalah di sekolah Bu. Karena saya baru pindah di sekolah yang baru Bu. Jadi saya merasa bahwa sekolah baru saya ini Bu, anak-anaknya tuh Bu, anak-anak muridnya tuh beda dengan sekolah saya kemarin, Bu. Yang ini kayaknya kok agak bandel ya, Bu. Sehingga saya ketika memberi pembelajaran itu saya susah, Bu, memanage kelasnya nih, Bu. Jadi saya agak bingung nih, Bu, kayak apa ya menyelesaikannya nih, Bu. Soalnya anak tuh agak susah diatur kayak entah karena saya guru baru mungkin ya, Bu. Eh, Gimana nih, Bu? Agak pusing saya jadinya, Bu. Oh gitu Ibu. Jadi anak ini bandel sama kurang kurang bisa diatur ya Ibu. Apakah Iya, Ibu Bu. udah bertanya dengan guru yang lain, bandelnya sama Ibu aja atau sama yang guru yang lain juga Iya, Bu? Bu. Kemarin kan saya juga udah nanya sama guru-guru di sekolah juga, sekolah yang baru ini, termasuk dengan guru kelasnya sebelumnya di kelas 5. Soalnya saya ngajar sekarang di kelas 5A, jadi saya nanya sama guru kelas 4A kemarin, Bu. Rupanya memang anak-anak ini kata kata wali kelasnya itu memang apa Bu, agak susah diatur murid-muridnya Bu. Jadi saya pikir mungkin manajemen saya kelasnya yang susah, rupanya anak-anaknya nih Bu, kayaknya memang agak agak apa Bu, entah karena terbiasa, entah karena apa, nggak tahu juga saya tuh Bu. Soalnya saya juga baru di sini ya Bu. Tanya sama guru kelasnya yang dahulu kayak gitu juga katanya Bu. Jadi pusing juga saya nyari solusinya. Udah saya konsultasi dengan wali kelasnya, terus Bu, kayak apa Ibu cara ngaturnya? Itulah Bu, katanya anak-anak kelas 4A ini memang agak susah diatur Bu. Nggak saya aja yang bilang Bu, katanya wali kelas bidang studi agama sama yang lainnya tuh katanya kebetulan tahfiz juga kayak gitu juga saya tanyakan Bu sama guru tahfiznya Bu. Jadi agak susah juga saya nyari solusinya nih Bu. Mudah-mudahan nanti setelah saya coaching dengan Ibu, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya Bu. Itu harapan saya Bu. Oh iya Ibu, sebelumnya apakah pas masuk pertama dengan siswa itu Ibu udah membuat keyakinan kelas Ibu? Udah Bu, saya udah bikin juga kesepakatan, mungkin entah karena kesepakatan ini tidak saya lakukan tindak lanjut mungkin Bu, entah tapi pokoknya saya udah lakuin nih Bu kesepakatan kelas tuh Bu dengan murid-muridnya Bu. Oh gitu Ibu, jadi Ibu udah melakukan kesepakatan tapi muridnya masih tetap seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Mm-mm. Iya, jadi karena itu, eee, jadi gimana Bu, cara Ibu supaya anak ini tidak menyetujui kesepakatan yang Ibu buat? Kemarin saya juga udah Bu konsultasi juga dengan guru kelas 5B yang berdampingan Bu. Karena di situ saya lihat murid-muridnya tuh jauh beda dengan kelas saya Bu. Karena 5B itu ada atau tidak guru, murid-muridnya itu tetap berada di dalam, tidak keluar, dia tetap menunggu wali kelasnya sampai datang. Seandainya guru kelasnya terlambat, jadi saya datangi wali kelas itu Bu. Kata ibu wali kelasnya, ini mungkin Bu manajemennya yang perlu dirubah, atau kalau ibu udah bikin kesepakatan katanya perlu ditinjau kembali kesepakatan mana yang optimal ke yang maksimal, nanti ini perlu tingkatkan lagi, yang tidak optimal ini perlu diperbarui katanya Bu. Jadi itulah mungkin langkah-langkah yang akan saya tempuh nantinya rencana saya Bu. Iya Ibu, tadi kan udah dikasih juga ya Bu dari wali kelasnya, manajemennya ataupun kesepakatannya. Nah setelah diberikan solusi seperti itu apa yang akan Ibu lakukan lagi?
Jadi saya pikir Bu, karena saya baru, mungkin kesepakatan kelas ini memang perlu dikomitmen karena ketika kita masuk dalam kelas, anak tuh harus dengan guru harus punya kesepakatan yang sama-sama dipegang dengan baik dan disepakati bersama-sama, bukan hanya dalam bentuk kesepakatan saja yang perlu diabaikan atau yang lainnya. Ini adalah sebuah kesepakatan untuk mencari untuk mencari hasil pembelajaran yang baik. Kalau saya akan mengulanginya lagi Ibu, kesepakatan dan saya tinjau ulang lagi dengan murid-murid. Nanti besoknya saya akan berusaha nanti mengkaji ulang lagi Bu kesepakatan saya yang telah saya bentuk, mungkin entah karena waktunya masih perlu diperbaharui atau mungkin waktunya masih belum maksimal mungkin Bu, karena anak tuh mungkin terburu-buru mungkin Bu, menurut saya kesepakatannya. Jadi kesepakatannya bukan dari hati nurani mungkin Bu. Soalnya di sini kesepakatan ini tujuannya untuk mencapai tujuan bersama Bu. Ya bagus ya Ibu, solusi yang akan Ibu berikan kepada anak yang bandel ini. Terus setelah pembicaraan kita ini, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya karena sebelumnya saya juga di sekolah dulu Bu, saya merasa kalau anak yang bandel atau punya yang nakal ini itu pasti ada tujuan tertentu dari anak tuh Bu. Mungkin saya akan me, apa Bu lebih mendekatkan diri, saya lebih apa Bu punya hubungan yang lebih dekat dengan anak, mungkin saya bisa berkunjung dengan ke rumah, bagaimana nanti saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua siswa, apa kira-kira penyebab tingkah laku anak, karena saya yakin apapun yang dilakukan anak, saya yakin anak-anak itu pasti punya tujuan tersendiri. Ya. Jadi apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini? Berarti Ibu nanti akan menemui anak tersebut dan orang tuanya ya Ibu ya? Ya, itu rencana saya nanti Bu, saya akan berusaha nanti, dan saya kemarin udah juga bilang sama Nana, "Nak, besok kalau seandainya Ibu punya waktu luang, nanti Ibu akan datang ke rumah masing-masing, nanti Ibu juga akan mengadakan, diskusi dengan orang tua bagaimana nanti biar ada peningkatan nilai, dari anak-anak Ibu, juga ditinjau dari orang tua juga, selain dari guru yang mengingatkan, nanti ada, berupa orang tua yang akan meninjau, begitu saya bilang kemarin sama anak-anaknya Bu. Ya, berarti Ibu mau bertemu sama orang tua dan sama siswa tersebut. Kapan rencananya Ibu? Ibu mau ketemu? Saya juga udah ngatur rencana juga Bu, karena ini kan waktunya kan apa Bu, udah mau masuk ujian lagi ya Bu. Jadi menurut saya ya untuk waktu yang dekat ini itu yang akan saya kunjungi itu adalah rumah-rumah yang terdekat dengan sekolah dan dengan yang terdekat dengan rumah saya terlebih dahulu, dan kemudian nanti di semester 2 nanti akan saya lanjutkan sebagai tindak lanjut saya dengan rumah-rumah yang lainnya yang agak jauh gitu Bu, karena dalam waktu dekat ini karena kami akan membuat soal ujian. Kalau menurut saya nanti setelah mengadakan bazar di sekolah, kebetulan di sekolah akan juga adakan bazar. Kemarin udah ada komunikasi juga dengan orang tua, katanya orang tua tuh bersedia katanya menyambut Bu. Alhamdulillah Ibu. Berarti ada komitmen Ibu setelah ini ya Ibu ya. Akan Insya Allah Bu, Insya Allah Bu, saya punya komitmen bagaimana nanti bisa menghadirkan sepenuhnya anak-anak dalam pembelajaran sehingga dampaknya itu juga positif untuk anak-anak itu sendiri, dan saya juga komitmen untuk melakukan diskusi dengan orang tua agar mempunyai kesepakatan bersama untuk menunjang apa-apa yang hal yang baik untuk ditingkatkan mencapai tujuan bersama, tujuan sekolah, tujuan kelas juga yang akan dicapai dengan orang tua nantinya Bu.
Ya, Bu Siasmar bagus sekali komitmen ide dan ataupun rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya ya Ibu. Apakah masih ada keresahan di hati Ibu setelah kita berbicara ini Bu? Alhamdulillah Bu, tadi sebenarnya saya nggak kepikiran juga tadi ya Bu, tapi karena Ibu bertanya tadi kan, jadi saya timbul rasa, oh iya ya, ngapa nggak lakuin ini ya Bu. Padahal kesepakatan udah saya bikin, nggak mungkin karena saya ninjau tadi, jadi nggak kepikiran juga tadi ya, untung Ibu, ketika Ibu bertanya tadi, Alhamdulillah saya bisa menemukan ide-idenya Bu. Makasih ya Bu Elia atas bantuan Ibu, saya lega udah bisa cerita sama Ibu, Ibu udah dengarkan curhatan saya, dan saya bisa menemukan solusi ini berkat dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Terima kasih ya Bu Alia Wati. Iya, sama-sama Bu Siasmar. Nanti kalau Ibu ada permasalahan, kegalauan atau yang lain, Ibu boleh hubungi saya lagi. Kita sama-sama sharing, sama-sama cerita ya Ibu ya. Ya, makasih Bu. Insya Allah nanti setelah saya lakukan, seandainya saya mengalami jalan buntu lagi, saya akan cari Ibu lagi ya Bu, untuk curhat lagi ya Bu. Iya Ibu Siasmar, dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Kita sama-sama membantu Ibu, saling membantu. Ya, makasih Bu Elia. Terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum Iya, Bu. sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.